Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Rahmawati dari Institut Teknologi 10 November yang sekarang sedang menuju ke semester 7. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara saya mengerjakan tugas dari tugas akhir mengenai studi kasus kimia farma mengenai big data analisisnya. Nah, secara ringkasnya, untuk challenge dari kimia farma ini nantinya akan diminta untuk membuat sebuah dashboard berdasarkan tabel yang isinya itu yang ada persyaratannya berdasarkan kolom-kolom yang ada di challenge ini. Nah, hal pertama yang saya lakukan yaitu pastinya di sini BigQuery sudah saya berhasil login menggunakan akun Google saya, tetapi di sini saya menggunakan versi gratis atau versi tidak berbayarnya. Kemudian untuk BigQuery-nya juga telah berhasil disambungkan dan telah berhasil dimasukkan dataset-datasetnya, yaitu mengenai dataset dari final transaction, inventory, kantor cabang, dan juga produk. Untuk cara menambahkan tabelnya itu sendiri dengan cara add data di sini dan sesuaikan di dataset mana, di sini dikasih nama datasetnya sebagai dataset kimia farma. Nah, setelah itu, challenge berikutnya yaitu akan diminta untuk membuat tabel analisa. Nah, nantinya tabel dari hasil analisa ini yang akan dibuat di proses dashboardnya. Jadi, sudah bukan menggunakan star schema atau menggunakan galaxy schema, tetapi data-data yang diperlukan dijadikan satu pada satu tabel yang bernama tabel analisa. Untuk isi-isi kolom yang penting, sesuai yang ada pada challenge ini, dan untuk saya sendiri tidak ada tambahan atau tidak ada kurangan sesuai yang ada di sini. Untuk strategi saya yang pertama saya lakukan dalam membuat query-nya, nah ini karena kolom yang dibutuhkan proses memasukkannya itu panjang, jadi pastinya hal yang pertama saya lakukan itu untuk memisah-misahkan nih, memisahkan mana aja yang masuk ke dataset A, yang masuk ke dataset B, dan sebagainya. Jadi, mengerti apa aja yang harus di-join dan mengerti apa aja yang harus dibuat rumusnya gitu. Nah, contohnya sendiri untuk yang saya warnain kuning itu semua bisa didapatkan di tabel dataset yang bernama final transaction. Sedangkan yang lain itu bisa diambil dari tabel cabang dan juga tabel produknya. Nah, sedangkan untuk warna hijau ini, nah ini adalah tabel kolom yang nantinya akan dibuat tersendiri karena harus mengagregasikan atau menggunakan rumus tertentu. Maka dari itu, sebelumnya saya juga mencari tahu lebih dahulu rumus yang sesuai untuk mencari net sales itu apa, untuk mencari net profit itu seperti apa. Setelah proses ini, baru lanjut ke proses query-nya. Nah, langsung aja di proses query-nya ini, nah di sini saya akan membuka langsung di di Visual Studio Code-nya, dan sesuai yang diminta juga setiap proses yang dilakukan udah dibuat langkah-langkah secara detail menggunakan komentar. Selain itu, untuk pembuatan query ini juga telah memanfaatkan pastinya hal-hal yang diperlukan karena ini panjang, jadi bagaimana agar query itu bisa mudah dibaca dan optimal. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara harus bersifat clarify, kemudian bersifat efisiensi, kemudian juga harus bersifat scalability, dan juga menggunakan fungsi-fungsi lain yang mendukung proses efisiensi dari pembuatan query ini. Nah, yang saya lakukan yaitu saya menggunakan CTA dengan with, dan juga untuk pada tahap ini, kemudian tahap ini dan ini hanya proses sederhana untuk mengambil informasi berdasarkan informasi yang emang ada pada kolom di dataset. Sedangkan untuk proses ini, nah proses ini itu baru fokus ke pembuatan kolom barunya, kolom baru berdasarkan perhitungan-perhitungan itu. Dan di sini juga menggunakan proses seperti
jika, yaitu menggunakan case dan juga when. Nah, setelah dikumpulkan, baru di tahap akhir ini nanti akan dilakukan perhitungan akhir dan juga hasilnya akan dilakukan join dan juga ekspor ke tabelnya. Untuk hasil tabel dari tabel analisa ini saya beri nama dengan namanya yaitu KF Transformed, yang artinya tabel yang telah berhasil ditransform yang berisi kolom-kolom sesuai dengan ketentuan ini. Nah, setelah query ini berhasil dilakukan, ini ada contoh hasilnya di sini untuk melihat hasilnya. Seperti contohnya di sini menggunakan limit 100. Nah, dari transaction ID hingga net profit itu telah berhasil dimunculkan. Baik, setelah dipastikan kalau tabel ini sudah sesuai yang kita inginkan, baru masuk ke proses data visualization-nya ini. Di sini untuk tools yang digunakan itu adalah menggunakan Google dari Locker ya. Nah, sebelumnya itu mungkin Locker adalah hal yang pertama, hal awal bagi saya untuk melakukannya. Jadi pastinya di sini saya udah melakukan beberapa eksplorasi dan lain sebagainya. Karena sebelumnya itu untuk sejauh ini visualisasi yang saya gunakan yaitu Power BI dan juga Excel. Untuk hasil dari penggunaan lockernya ini ada di sini contohnya. Untuk pembuatan dashboard itu ada beberapa persyaratan yang diwajibkan ada, yaitu visualisasinya seperti judul dashboard, summary-nya. Nah, untuk summary ini nanti saya menggunakan card, kemudian ada filternya pasti, kemudian snapshot data, dan juga visualisasi lainnya. Ini karena saya lihat itu visualisasinya lumayan banyak, jadi tidak memungkinkan jika visualisasinya hanya dalam satu page. Karena agar visualisasi itu mudah dibaca dan tidak terlalu kecil atau enak dilihat, visualisasi jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu ramai agar proses mencari insight-nya dan sebagainya tidak terganggu. Oleh karena itu, untuk pembuatan dashboard ini saya bagi menjadi dua, khususnya yaitu yang pertama pembuatan dashboard umum atau dashboard berisi summary eksekutifnya mengenai keuntungan, profitnya dari profit dan juga salesnya, kemudian sebagainya. Nah, sedangkan untuk page kedua di sini fokus ke cabangnya. Jadi ketika dari pihak Kimia Farma ingin melihat bagaimana kinerja dari percabangnya, itu secara lebih detailnya bisa dilihat bagian dashboard page cabang. Untuk lihat hasilnya di sini saya telah memberikan linknya, bisa dilihat. Oke. Nah, ini adalah hasil linknya. Untuk dashboard utama ini benar-benar secara garis besar mengenai operasionalnya dari transaksinya ada apa aja, kemudian totalnya ada apa aja. Di dashboard ini itu telah memanfaatkan beberapa hal seperti judul, summary, filter kontrol, kemudian juga perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun yang bisa dilihat pada tren kinerja keuangan ini berdasarkan net profit dan juga net sales-nya. Kemudian kita juga bisa lihat dari Indonesia Geomap-nya untuk total profit masing-masing provinsi. Nah, di sini, tetapi di sini itu bedanya saya per kota. Jadi kalau misalkan mau melihat per provinsi, tinggal dilakukan filtering di sini. Kemudian juga bisa melihat total transaksi cabang provinsinya di sini karena eh, nama cabangnya itu cuma ada 3, jadi untuk
Diagramnya juga ada tiga aja untuk cabangnya, tetapi bisa diubah sesuai provinsi yang diinginkan. Kemudian juga dilihat top net sales cabangnya atau penjualan bersihnya juga dilihat di bagian dashboard utamanya. Kemudian untuk melihat dashboard cabangnya bisa diklik di sini. Nah, untuk dashboard cabang ini lebih datanya lebih detail. Yang isinya itu ada apa aja? Yang isinya seperti ini heat map. Jadi melihat eh, cabang kimia farma mana sih yang memiliki transaksi paling banyak. Contohnya di sini ada di bagian Jawa, di Jawa Barat. Dan di bagian Sulawesi ke atas ini. Kemudian selain itu juga di sini ada visualisasi yang dibutuhkan, yaitu top 5 cabang dengan rating tertinggi, namun rating transaksinya rendah. Jadi bisa dilihat kalau garis warna oranye ini adalah rating dari transaksinya, kemudian warna biru ini adalah rating cabangnya. Nah, untuk perbedaan filternya di sini juga ditambahkan filter per cabang, yaitu mau melihat cabangnya yang namanya apa. Kemudian juga di sini fokusnya juga bisa lihat ke produknya, mau lihat produk apa, dan juga tahunnya sama. Nah, contohnya di sini saya coba untuk kimia farma di apotek laboratorium. Nah, di sini juga telah terintegrasi, telah berubah untuk rata-rata dari cabang kimia farma apotek laboratorium ini memiliki rata-rata 4,5 dan juga total transaksinya di wilayah yang tersebar ini adalah 222.000. Nah, kemudian di sini juga ada hasil dari snapshot datanya atau berisi data lengkap untuk melihat hasilnya. Yaitu di sini saya mengambil untuk melihat performa produknya berdasarkan cabang dan kotanya. Jadi kan ada 3 toko cabang di Kimia Farma yang emang memiliki nama sama semua, tapi kotanya beda-beda. Makanya di sini ada cabang sendiri, kemudian ada kotanya, kemudian ada produk yang terjualnya itu apa, dan kita bisa melihat gross dari labanya, dan juga rating dari penjualannya itu sendiri. Nah, setelah dari visualisasi dashboard ini semuanya berhasil tervisualisasikan, di sini saya ada tambahan mengenai hal apa aja sih, insight apa aja yang didapatkan berdasarkan visualisasi yang telah terbuat. Yaitu ada di bagian slide ini mengenai insight apa aja yang di dashboard halaman utama, seperti kita bisa melihat dari proses transaksi dan margin keuntungannya apa. Kemudian untuk data visualisasi kedua yang lebih fokus ke cabang, itu insight-nya juga bisa dilihat per cabangnya itu distribusinya bagaimana, kemudian produknya juga bagaimana, dan sebagainya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali karena ini benar-benar untuk pengerjaannya itu hanya 2 hari. Jadi mohon maaf jika ada kurangnya atau masih belum maksimal. Mungkin hasil dari tugas proyek yang telah saya lakukan ini bisa menjadikan pertimbangan dan saya terbuka sekali untuk bekerja sama dan bisa berkesempatan terkait pekerjaan ini. Nah, selain itu, sebelum saya tutup, jika ingin melihat lebih detail terkait portofolio saya, itu bisa cek aja di link ini untuk melihat portofolio saya lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.